warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai tanya tadi, diambil dari mana materi ini? Sejatinya hampir sepenuhnya dari kitab Riyadhus Shalihin, terutama di bab yang ke-23. Di sana disebutkan babun fil amri bil ma'rufi. Maka kalau seandainya tadi ada geser bunyi judulnya, menegakkan, bisa jadi ditambahin babun fil qiyami. Qiyam itu berdiri, menegakkan. Jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar itu roboh, harus ditegakkan. Siapa? Ya oleh kita-kita. Setiap kita harus punya tekad untuk ikut menegakkan. Kata lain berarti harus berjalan amar ma'ruf itu, termasuk nahi mungkarnya. Jangan sampai lawannya berjalan, apa berarti? Mandek, pasif, tidak gerak. Jangan sampai. Sesuai dalam beberapa ayatnya, amar ma'ruf nahi mungkar sudah ma'ruf tentunya, yaitu nyuruh kebaikan dan mencegah kejahatan. Mencegah boleh, nyetop juga boleh, menghentikan juga boleh. Jadi kalau ada kemungkaran apapun itu bentuknya, kita harus berusaha untuk mencegahnya. Kata mencegah bisa jadi tadi menghentikannya, nyetop, jangan lanjut, jangan terus. Dalam ayatnya, terutama di dalam surat Ali Imran, bacanya harus Ali Imran.
Jangan dibaca Al-Imran, beda jauh. Kalau Al-Imran itu nanti alnya kayak Al-Ta'rif namanya. Lafal itu ada nakiroh, ada ma'rifat. Nakiroh itu masih liar, masih umum. Contoh misalnya ustadzun, guru manapun. Tapi kalau ada orang menyebut al-ustadz, itu sudah ada guru yang dia tunjuk, yang sudah dia maksud, sudah tertuju. Itu namanya ma'rifat. Kalau bahasa Inggrisnya ada the-nya, ya, ada the-nya. Makanya di sini bacanya adalah Ali Imran, tidak Al-Imran. Secara makna juga jauh. Kalau Ali Imran itu adalah keluarga Imran. Sama kalau kita baca sholawat juga begitu. Wa ala alihi, bacanya harus hamzah. Jangan alihi, kalau baca ain nanti malah tingginya. Bedanya begitu. Maka baca Quran itu sangat dikawal dengan tajwidnya. Memang tajwid itu tidak hanya bacaan izhar dan idghamnya, tapi juga panjang pendeknya. Itu sangat pengaruh juga. Lafal yang lain malah banyak lagi contohnya. Lafal matorun itu artinya hujan. Tapi kalau matorun itu malah tempat terbang, airport, bandara. Nah kalau diusut sorofnya dari kata toro, toro itu mabur, tempat untuk mabur namanya mator. Nah kalau matorun itu memang mem asli dia. Masjid itu tadi lafalnya adalah sajadah, ada tambahan mem berarti tempat sajadah. Sajadah itu sujud, berarti masjid tempat sujud, tidak tempat ngantuk, tempat sujud. Ke masjid malah cuma untuk ngantuk, ini salah tempat nih, berarti salah tempat. Yang lain banyak nanti. Madrasatun dari kata darosa. Darosa itu belajar. Tempat belajar namanya madrasatun. Matobah dari kata tobakho. Tobakho itu masak. Kalau matobah berarti tempat masak alias dapur. Tapi kalau bahasa Jawa, dapurmu beda lagi. Dapurmu ya kayak itu apa namanya, dengkulmu yang kemarin apa itu, etik ndasmu, nah, ya begitu sama juga. Ndasmu, lambemu, itu kata-kata misuh sedikit. Jadi ini ali keluarga. Makanya ketika sholawat adalah bacanya wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi boleh, wa ashabihi juga boleh. Di sana disebutkan dalam ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaknya mesti ada, minkum, dari kalian itu, kalian yang ada di masjid,
kalian yang ada di Intan Lestari, nanti skupnya beda-beda levelnya. Kalian yang ada di Bekasi, kalian yang ada di NKRI, gitu. Kalian harus ada apa? Umat, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, yang mana umat ini yad'una, berdakwah. Dakwah itu berarti ngajak, nyeru, jangan diem aja, jangan nyelonong sendiri, jangan egois, cuma memikirkan dirinya sendiri dan tidak menghiraukan yang lain, tidak peduli. Ngajak kemana? Ilal khairi, kepada kebaikan. Kalau ada kebaikan di sana, maka mestinya harus ada yang ajak-ajak. Sholat subuh berjamaah termasuk kebaikan apa enggak? Kalau memang nyadar itu baik, mestinya harus ngajak. Ngajak siapa? Ya kanan kirimu siapa? Yang masih merasa punya anak, jangan didiemin, dibiarin. Wah kasihan tidurnya nyenyak, harus dibalik. Mohon maaf nak ya, jatah tidurmu sudah lama. Dari jam 9 tadi. Itu kalau nyampe jam 4 sudah berapa jam itu? Jam 9 sampai jam 4. Udah banyak jam. Maka kalau untuk istirahat, untuk kesehatan sudah sangat cukup. Maka ayo niyad'una. Nah kalau sudah anaknya dibangunin, ya termasuk istrinya. Masih pada punya istri apa enggak? Masih satu atau sudah? Oh, iya. Yang kebetulan sudah ditinggal duluan istrinya, agar ada yang dibangunin, ya nikah. Jangan jomblo aja. Karena bisa jadi umur bapak-bapak itu masih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jangan putus asa merasa besok mati, tidak. Ketika masih ada kesempatan, maka sunnah Nabi harus dijalani, nyari. Kalau nggak ketemu, bilang-bilang, biar ada yang nyariin. Yad'una ilal khairi. Lah namanya khair banyak sekali. Ngaji seperti ini baik apa enggak? Ngajak. Nyuguhin saudara-saudaranya agar pada seger, maka dikasih wedang, dikasih lontong, dikasih itu, nyedekain saudaranya, itu termasuk baik apa enggak? Pada diem, baik apa enggak itu? Baik. Maka mestinya juga harus yad'una, ajak-ajak. Kira-kira pekan depan giliran siapa ya? Kira-kira ini namanya ajak-ajak. Wa ya'muruna, bentuknya ajak-ajak dakwah itu apa? Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna, perintah. Perintah itu nyuruh kepada bil ma'rufi, amal-amal kebaikan. Kebaikan itu istilahnya banyak sekali, ada khair, ada bir, ada as-solihat, ya. Termasuk ma'ruf ini. Karena ma'ruf itu kalau diusut bahasanya adalah sudah terketahui, sudah maklum. Karena secara fitrah dia sudah setuju sekali. Nolong orang, nyapa orang, ibadah, bantu, banyak sekali. Bertutur kata baik, ma'ruf semuanya. Sementara mungkar, nahi mungkar ya tidak nahi mangkur apa dulu itu. Ada pernah ya? Sampai keceplosan apa itu? Kesleo. Nahi mangkur apa dulu. Nahi mungkar. Mungkar yang diingkari, yang diberontai.
Seakan fitrah dan hati nuraninya itu tidak terima, tidak ridho. Nah, mungkar. Maka kalau ada kemungkaran di sana harus dicegah, harus dilarang, harus dihentikan. Namanya yanha. Wa ulaika, mereka itu yang mau bergerak untuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah humul muflihuna, mereka yang beruntung. Yang tidak ikut bergerak berarti rugi. Punya anak cuma dibiarin, ditinggal begitu aja, rugi orang tuanya. Punya jamaah kok dipasif, dibiarin, dicuekin, tidak diajak-ajak baik begitu, rugi juga. Yang beruntung adalah ketika mau ikut untuk yad'una ilal khairi, begitu. Termasuk punya tetangga, punya keluarga tadi. Dan namanya keluarga, bapak-bapak tidak hanya berhenti di rumahnya itu aja, bisa jadi keluarga besarnya. Ketika keluarga besarnya mencar-mencar, dan alhamdulillah semencar-mencarnya keluarga masih di Jabodetabek misalnya, kok misalnya setiap sebulannya, 2 bulannya ada kumpul silaturahmi, ada ngaji, yang ngajak seperti itu, maka dia akan untung. Karena namanya silaturahmi itu adalah termasuk apa itu? Ma'ruf, termasuk khair. Apalagi di dalam silaturahminya banyak ini isinya. Termasuk isinya yang ngaji juga. Mau itu hasanah. Di ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum jadilah kalian. Suruh jadi apa? Khaira umat yang terbaik. Jangan sampai menjadi umat yang terburuk. Umat bisa jadi pribadi, bisa jadi keluarga, bisa jadi lingkungan. Jadilah kalian-kalian yang tinggal di Intan Lestari menjadi khaira ummah. Begitu. Bagaimana caranya agar menjadi khaira ummah, sebaik-baiknya umat? Ukhrijat linnasi, ukhrijat yang dikeluarkan, yang bergerak, tidak hanya diem saja, tidak hanya di kamar aja, tidak hanya ngurus dirinya aja, tapi linnas, untuk orang lain. Yang mana tugasnya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau dikembalikan lagi, agar menjadi khaira ummah harus menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak bergerak, mandek, sepi, pasif, berarti umat ini tidak menjadi khaira lagi. Lawannya khaira adalah syarra. Oleh karena itu ayat ini kalau seandainya di redaksinya digeser begitu, wala takunu, dan jangan sampai kalian menjadi syarra ummah, begitu. Janganlah kalian itu menjadi seburuk-buruknya umat. Kenapa? Tidak mau la ta'muruna tadi itu bil ma'rufi wa tanhauna. Di ayat yang lain, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Ini juga sama, cuma lafalnya bil urfi. Kalau kembali pada judulnya berarti khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi. Tentu redaksi seperti ini kalau dilihat dari tafsirnya punya keistimewaan, punya rahasia sendiri. Tapi maksudnya urfi di situ adalah ma'ruf. Maksudnya ma'ruf adalah khairat. Maksudnya khairat itu adalah sholihat.
al-a'mal sholihat atau al-birri wat taqwa. Ya. Ayat yang lain, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna, orang-orang mukmin yang sesungguhnya maksudnya sungguhan, kalau memang imannya benar begitu, baik laki-laki maupun perempuan, harus aulia, wali. Wali di sini tidak penguasa, tapi wali adalah teman setia. Teman setia berarti peduli. Peduli berarti punya perhatian. Di antara bentuk peduli dan perhatiannya itu, kalau ada kebaikan tidak diambil sendiri, tidak nyelonong sendiri, tapi ngajak-ngajak teman baiknya. Maka ketika ada teman baiknya ngajak, ya berarti harus dihargai. Jangan malah sebaliknya diejek. Alhamdulillah saudara-saudara kita ini cara ngajaknya, cara dakwahnya beda-beda. Ada yang dakwahnya itu di kajian, ada meja, ada kursi, ada shooting. Terus kemudian ada dalil-dalilnya yang sudah gamblang, enak bacakan pemahaman. Tapi ada yang dakwahnya kelihatannya tidak formal. Dia datangi satu persatu. Di depan pintunya, di depan rumahnya didatangi. Kenalan, termasuk menelisik agamanya apa, Islam. Oh, berarti saudaraku. Kalau saudaraku, ayo, yuk. Dia memakmurkan masjid, yuk ke masjid. Dakwah juga. Maka mestinya ayat ini, wal mu'minuna, orang-orang mukmin salafi, orang mukmin tablighi, orang-orang mukmin nahdiyin, begitu kalau teruskan, Persis, Muhammadiyah dan sebagainya, mestinya harus apa tadi itu, ba'duhum awliya'u ba'din, terutama punya agenda ya'muruna bil ma'rufi, begitu, yang ngajak-ngajak. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat. Di antara sebab dilaknatkannya itu adalah mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga pelajarannya, dirimu walaupun bukan Bani Israel, tapi kalau enggan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau menjalankan, tidak mau menegakkan, maka terlaknat juga. Itu di ayatnya agak panjang sedikit, yaitu di surat Al-Maidah ayat 78, yang mana di akhirnya itu adalah kanu la yatana hauna an mungkarin. Ada kemungkaran yang terang-terangan, tapi dirimu diam saja. La yatana hauna an mungkarin. Dan ayat yang masih banyak lagi ya. Di hadis-hadisnya ini produk mana ini? Aman ini? Hah? Aman ya insyaallah. Masyaallah. Di hadisnya, sebab ayatnya masih banyak lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu, saya telah mendengar. Saya yang dimaksud adalah Abu Sa'id Al-Khudri.
Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Bersabda maksudnya berpesan. Apa yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a minkum. Nah, ini kalau baca hadis ya tidak terlalu ketat tajwidnya, tidak dipakai juga boleh. Maka bacanya man ro'a. Padahal kalau seandainya Al-Quran mestinya nun sukun bertemu ro. Bacaan apa itu? Bacaan apa itu? Idgham bila gunnah. Nunnya masuk di ro tanpa dengung, sehingga menjadi marro, tidak manro. Itu kalau baca Quran, karena memang ada aturan bacanya. Ilmu yang digunakan untuk ngatur baca Quran namanya ilmu tajwid. Kalau ini hadis. Kalau hadis itu lebih ngejar pada nangkap maknanya. Man, siapapun orangnya. Baik pasangan satu maupun pasangan dua, termasuk pasangan tiga. Ro'a yang melihat. Melihat itu maksudnya mengetahui. Tidak hanya melihat mata aja, mengetahui, tahu. Minkum dari kalian. Melihat apa? Mungkaron, satu kemungkaran. Emang kalau sudah melihat gimana? Fal yughayyirhu. Maka hendaknya ia rubah. Maksudnya ia rubah kalau kembali pada tema dan judulnya tadi, maka hendaknya ia yanha. Yanha tadi apa maknanya? Maka hendaknya ia hentikan kemungkaran itu, ia cegah kemungkaran. Dengan apa nyegahnya? Biyadihi, dengan tangannya. Tangan di antara tangan dengan tulisannya. Di antara tangan juga dengan tanda tangannya. Di antara tangan juga dengan pentungnya. Kekuasaan biyadihi. Nah, namanya kemungkaran ini, mungkaron itu bentuknya nakiroh banyak sekali. Kemungkaran yang ada di keluarga mungkin banyak juga. Dianugerahi anak, sudah agak tumbuh, agak mungkin sudah dewasa, balita begitu, malah pada dibunuhi. Beritanya santer sekali itu. Ada 4 anak atau berapa itu malah dibunuh. Itu kemungkaran, kejahatan atau ma'ruf itu? Itu adalah kemungkaran. Maka mestinya harus dicegah, jangan sampai terulang lagi keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana mencegahnya? Ya jauh-jauh hari. Di antara ikut ngaji itu adalah secara tidak langsung juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ada jamaah masjid yang menganiaya anak dan keluarganya. Bentuk kejahatan, kemungkaran. Nah, orang yang melihat itu kok hanya diem saja, maka dia dapat imbasnya, dampaknya. Terlaknat juga. Jadi kalau ada KDRT begitu, walaupun tetangga biasanya kan jangan ikut campur, enggak, ini ada kemungkaran di depan mata ya harus ikut. Kalau memang tidak bisa langsung, berarti harus lapor ke Pak RT, Pak RW. Karena dalam lingkungan yang dimaksud yang punya tangan atau punya kuasa wewenang bisa jadi RT. Ada anak dikurung misalnya, atau ada anak dipersekusi, banyak sekali dalam keluarga. Apalagi istri main kasar, dipukuli. Kadang orang itu manusia itu aneh. Istrinya sendiri dikasari, ya benar. Istrinya orang dihalusi, ya gimana? Istrinya sendiri tidak dinafkahi, istrinya orang
ditransfer aja mungkaran itu, maka juga harus dihentikan, yanha. Lah kalau di lingkungan ya banyak sekali. Apa misalnya? Narkoba mungkar. Maka kalau ada mengetahui dan lihat bahwa di lingkungan misalnya ada satu kos-kosan yang di situ kok ada di tengah ada kemungkaran, maka harus tergerak. Ada judi, namanya judi macam-macam, ada yang ini macam-macam. Juga harus yanha. Kalau dalam bahasa hadisnya fal yughayyirhu. Banyak sekali namanya kemungkaran. Termasuk mabuk-mabukan. Termasuk kalau dalam lingkungan lagi biasanya kalau punya hajat itu hajatan nikah, hajatan sunat, nyetel speakernya itu enggak kira-kira, belang ganggu orang banyak, kira-kira. Terus nanti juga panggung untuk ini sampai nutup jalan sampai ini. Sebaiknya orang mukmin menghindari itu. Nah kalau kita jadi RT kok ada warga yang minta izin demikian, hendaknya diingatkan sejauh mana perlunya. Kalau memang tidak perlu amat ya tidak usah, sederhana atau gede-gedean. Kalau gede-gedean ya harus tahu diri, di lapangan aja. Atau kalau ke lapangan tidak memadai, di hutan. Nanti kencengin volumenya sampai ngegas kayak apa, boleh belang-beleng kayak apa, boleh di hutan. Tapi kalau di warga harus kira-kira. Lah beberapa memang gimana ya? Saya sendiri juga ngadepi begitu itu dilema. Biyadihi nggak bisa, bilisanihi paling pas lewat ngaji seperti ini. Biqalbihi ngelus dada. Kadang itu kalau nyetel begitu itu sampai tembok-tembok sampai genter. Saya pernah dipersilahkan untuk makan aja, ketika mau nyendok aja gemeteran, blang beleng telinga ini. Ketika ketemu jamaah yang lain pengen nyapa aja teriak-teriak. Loh tidak mudik, padahal cuma di sini ya. Karena saingan dengan suara belum. Maka kalau punya hajatan, ya, yang penting syiar, rame, guyub, silaturahminya malah bisa cengkrama, bisa ngobrol-ngobrol, itu malah lebih indah. Nah, begitu. Ini termasuk kemungkaran. Kalau melihat seperti itu sebaiknya fal yughayyirhu biyadihi. Lah mungkaran kalau diteruskan lagi dalam konteks dalam konteks apa istilahnya pergantian tahun, nanti juga luar biasa. Mercon, dua mungkaran juga. Maka sebaiknya bapak-bapak kalau ada anak-anak yang minta beli petasan, beli jajan aja gitu. Atau mungkin kemungkaran bisa jadi berbentuk toleransi yang kebablasan. Jadi saudaranya yang di sana kepengen ibadah merayakan hari rayanya, malah dari orang Islam sendiri ngerecokin. Ngerecokinnya gimana? Sholawatan di situ. Itu ngerecokin, biarin aja, namanya toleran itu kamu tidak ganggu, itu sudah. Tapi kalau kamu ganggu sholawatan, ini sana lagi kebaktian, kebaktian lagi khusuk-khusuknya, malah sholawatan, malah azan, jangan. Nah seperti itu, kok dari DKM Masjid Nurul Iman izin, mohon maaf mau rebananan di sana, jangan, biarkan lebih khusuk. Begitu, nyumbang terus pakai atribut
keagamaan, ya tidak usah. Nah, begitu. Sebab nanti kalau pakai atribut seperti itu kok tiba-tiba dirimu mati, maka saudara Islammu nanti akan ragu. Dia masih Islam atau sudah enggak ya? Gitu. Murtad istilah. Nah, kemungkaran ini. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau memang dengan tangan dan kekuasaannya tidak bisa, maka hendaknya dengan lisannya. Nasihat. Fa illam yastati, lisan dan tangannya tidak bisa, maka masih tetap hatimu harus berontak, tidak ridho. Tapi kalau semuanya tidak ada, ya takutnya sudah tidak ada sinyal imannya pada dirimu. Nanti di hadis berikutnya, wa dzalika adhaful iman. Kalau hanya sekedar ngelus dada aja itu masih iman, tapi imannya cukup lemah. Kenapa dirimu mayoritas tapi kok hanya ngelus dada aja, tidak bisa bergerak, tidak ada wibawanya. Mestinya kalau wibawa itu cuma gitu aja sudah pada keder misalnya. Jadi kalau ada kemungkaran misalnya dengan lisan itu sudah berhenti, nah, itu bagus sekali. Nah, biasanya di sholat tarawih atau sholat Jumat juga ada kemungkaran. Anak-anak biasanya berisik, gaduh. Khutbah lagi berlangsung malah dia main-main. Main-mainnya enggak kira-kira. Main berisik, gabrak apa itu. Yang kartu ditumbuk-tumbuk terus apa ini namanya? Nah, ini. Kadang saking terbiasanya nggak ada kartunya aja, karpet ini gebrok ya, nggak ada itu. Ya, nanti khotibnya kan terus kaget, jamaahnya juga kaget. Lah kayak seperti itu mestinya juga harus fal yughayyirhu, jangan didiemin. Terutama yang rubah, yang nyegah, wabil khususnya adalah orang tuanya. Biar jauh lebih aman, tidak timbul fitnah. Sebab kalau yang negur DKM-nya, takutnya orang tuanya nanti ngelonjak, singgung, terus ombro-ombro begitu. Emang ini masjid loh, masjid kuat juga, saya ikut nyumbang, begitu. Karena memang kadang manusia kalau dinasihati itu tidak kok terus langsung ini, enggak, tapi malah ini timbul takaburnya. Jangan sampai. Tapi apapun resikonya tetap harus fal yughayyirhu, harus merubah dan mencegahnya. Ini anak-anak yang ramai. Maka memang sebaiknya orang tua yang ngajak anaknya sejak dari rumah sudah dipesan, diwanti-wanti. Yang solih ya nanti di masjid ya. Nah kalau seandainya ada gelagat tidak solih, maka sebagai orang tua jangan sampai maksain ngejar fadilah soft terdepan. Karena biasanya ada sebagian jamaah itu dia sendiri ke soft depan, anaknya lari-larian. Jangan. Karena fadilah yang kau dapatkan di sini untuk nomboi kemungkaran di sana itu bisa jadi tidak nutup. Maka bagusnya dampingi aja, dampingi kondusif. Karena itu pendidikan, didik dari awal. Biar anak-anak kita itu menyaksikan, alhamdulillah saudara-saudaraku kok banyak, alhamdulillah sholat subuh di masjid ini kok syiar ya, rame ya. Sehingga kalau menyaksikan dari kecil, maka semoga nanti besarnya dia yang akan melanjutkan, mempertahankan agar jamaahnya tetap syiar dan ramai. Termasuk kalau seandainya tidak tinggal di sini, dia akan ciptakan di tempatnya itu juga akan syiar jamaah, makmur masjidnya. Begitu. Ini kemungkaran. Cuma kalau saya yang repot, kalau anak-anak kecil yang ramai berisik itu insya Allah saya berani turun. Pernah kejadian saya khutbah, anak-anak itu malah main. Cuma waktu itu yang lagi rame tidak main yang kartu ditumpuk itu, tapi yang lagi rame adalah
cunduk apa itu, setik apa namanya. Jadi cunduk kalau di es krim, kalau esnya udah habis kan tinggal gagangnya ini. Itu cara mainnya itu gagang ini, itu ini di nanti terus limpali begini. Mainnya Upin Ipin, bisa jadi begini terus jebret. Itu saya sempat tinggalkan khutbah saja, saya khutbah di atas mimbar untuk negur ini, karena bisa jadi jamaah tidak berani negur, karena memang takut pasal barang siapa yang bunyikan itu faqad lagaut, maka akan sia-sia. Logo dalam riwayat yang lain fala jum'atala, maka jum'atannya tidak terhitung gara-gara bikin berisik ketika khutbah sedang berlangsung. Maka pada waktu itu saya tuh sabar, nanti mainnya habis Jumatan, berani. Tapi kalau yang berisik orang tua ini agak ada itu. Saya pas lagi menjelasin ada yang tega ngobrol sendiri. Tidak jauh, kalau jauh mungkin di sana agak ya. Pas di tengah nih kok nggak ada sungkannya, kok nggak punya hati begitu. Teman-temannya lagi nyimak, dia malah provokasi. Nah kalau memang tidak panas misalnya atau tidak gerah, ya mohon izin keluar, ngeteh dulu nggak apa-apa. Yang nggak bagus itu adalah ngerecokin orang ngaji. Makanya sebelum saya tegur atau saya ini, bapak-bapak jangan sampai mancing-mancing begitu ya, yang solih begitu. Apalagi disaksikan anak dan cucunya. Sebagai kakak itu harus yang jadi panutan. Hadis yang lain, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya agak panjang, tapi isinya adalah ma min nabiyyin ba'athahullahu fi ummatin qabli illa an kana lahu min ummatihi hawariyun. Jadi maksudnya begini, setiap nabi diutus itu untuk mensukseskan dakwah ke umatnya, mereka ini punya tangan kanan, atau dalam bahasa anunya punya murid, punya asisten. Yang mana asisten ini untuk mengembangkan atau meluaskan dakwah. Cuma dalam perjalanan waktu terus ini terdegradasi apa namanya itu. Sehingga terus ini luntur, sehingga ketika luntur malah yang timbul adalah ini, summa inna takhlufu min ba'dihim khulufun. Cuma sayangnya dalam perjalanan waktu yang cukup lama malah tergantikan generasi-generasi, yang mana sayangnya generasi ini tidak mau mengaktifkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di saat zaman-zaman fitnah seperti itu sudah tidak tergerakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dari sekian orang itu yang masih bersungguh-sungguh ini, faman jahadahum biyadihi, barang siapa yang memerangi atau jihad tadi itu kemungkaran, maka dia masih ada iman, fahuwa mu'min. Jadi ketika ada kemungkaran kok dia berusaha untuk melawan, untuk mencegah, menghentikan, maka berarti masih ada iman pada dirinya. Cara mencegahnya dengan apa? Biyadihi boleh, biqalbihi boleh, bilisanihi boleh. Nah ini terus diakhiri, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Jadi kalau lesannya tidak reaksi, tangan juga tidak reaksi, hati juga iya tidak tereaksi, maka walaisa, maka dikhawatirkan tidak ada pada diri iman lagi, tidak ada iman tersisa. Sebab kalau iman masih ada, pasti ada sinyal itu nanti akan melawan.
melalui jalur tangan, jalur lisan, jalur hati. Wa an Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nanti di akhir hadisnya itu wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna, di situ amar ma'rufnya. Ya, dan kita berbeat selain yang ada itu adalah berbeat apa ini? Untuk menyampaikan kebenaran. Wa ala annaqula bil haqqi, dimanapun berada, untuk menyampaikan kebenaran dimanapun berada. Itu adalah berarti amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu berarti menyampaikan kebenaran. Hadis 187, ini hadis panjang juga, cuma hadis perumpamaan. Dalam satu kapal, satu perahu, ada penumpang atas, ada penumpang bawah. Penumpang bawah membutuhkan air. Nah kalau seandainya takut ngerepotin, lewat orang banyak, langsung ngebur di bawah aja, maka semua penumpang akan tenggelam. Sama juga, karena ini kapalnya adalah kapal Intan Lestari, maka harus memikirkan keselamatan orang lain juga. Kita punya hajatan tadi, jangan sampai menceburkan orang banyak. Jadi kalau seandainya kepengen mungkar ya di kamarnya sendiri, joget-joget sampai cungkir balik begitu. Aman, maaf. Oleh karena itu, maka ketika ada orang bawah kok ngebur di bawah, penumpang di bawah terus ngebur cari air dari bawah, ngebur, yang di atas melihat kok tidak negur, maka ya akan tenggelam. Maka kalau ada yang berbuat kejahatan, kemungkaran, mestinya di antara kita yang melihat harus mencegahnya. Jangan sampai membiarkan, sebab kalau membiarkan nanti akan tenggelam kapal. Hadis 193. An Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangan kekuasaannya, berarti demi Allah, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari. Ini hadis dari Hudzaifah. Mana nih? Sudah suruk ya? Nah, biar agak lewat sedikit. Demi zat yang menguasai diriku. Nah, ini kalau di sini mana ini? Oh ini. La ta'murunna bil ma'ruf. Demi zat yang menguasai jiwaku, kalian harus amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kalau memang tidak mau menjalankan itu resikonya, atau kalau tidak, maka hampir-hampir saja Allah menurunkan siksa. Siksa maksudnya bala. Siksa maksudnya adalah petaka. Bala atau malapetaka kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian tidak akan dikabulkan gara-gara meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kamu mau jalankan itu, atau kamu akan dapat resiko ditimpa atau diturunkannya bala. Nah ini biasanya Bapak-Bapak sekalian yang terakhir, untuk menjadi muhasabah di beberapa kejadian bencana alam, ada gempa, terus ada apa lagi itu, gempa, tanah longsor, angin puting beliung dan sebagainya.
Dan bahkan kalau ini hampir kayak tidak wajar saking ini dan sebagainya, maka biasanya timbul muhasabah. Ketika muhasabah dijalankan, nanti biasanya ketemu di antara dosa-dosa yang sangat ketimanya bala itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan. Biasanya begitu. Ada kemaksiatan merajalela tapi cenderung pada diam. Tidak ada yang berani negur. Maka kadang ketika ada peristiwa itu mereka-mereka pada protes, padahal Allah yang maha berkehendak. Di Jakarta itulah atau Jabodetabek gitu loh, kemungkaran juga cukup banyak, tapi nggak gempa-gempa misalnya. Ternyata kalau diusut-usut melalui pendekatan ini, jadi di Jakarta ini kemungkaran cukup banyak, tapi alhamdulillah ngaji juga cukup banyak juga. Nah semoga kayak ngaji, kayak taklim, kayak tabligh akbar dan sebagainya itu, semoga itu termasuk bagian daripada menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ini akan menjadi menyelamatkan kita, tentu tidak hanya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya. Nah ini yang ada hadis masih banyak lagi, dan termasuk adalah kalau dirimu tidak peduli, dalam hadis yang lain, sehingga tidak memikirkan atau tidak tergerakkan, takutnya justru kemungkaran ini akan menimpa kepada kamu dan keluargamu. Misalnya gimana? Ada narkobanan di sini. Dia tahu dia terus, tapi dia pasif. Atas izin Allah bisa jadi karena mendiamkan itu, tiba-tiba besoknya, lusanya, atau tahun berikutnya malah justru anaknya. Ya jadi begitu. Ternyata kemungkaran itu kalau dibiarkan dia akan nular. Dia akan merembet. Kayak penyakit begitu. Gatel, tidak cepat dingin, maka ya akan merembet. Baju sobek, tidak segera dijahit, nanti akan lebar-lebar. Oleh karena itu semoga kita diberikan kuat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kemungkaran kita bisa mampu mencegahnya dengan berbagai kekuatan yang kita miliki, dan ketika ada kebaikan jangan sampai diam sendiri, dinikmati sendiri, akan tetapi harus ajak-ajak yang lain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.